Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Siti Anissa Nurrahmah, NIM 21811334186 dari Prodi D4 Administrasi Perkantoran kelas B Wates, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mata kuliah kepemimpinan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hanafi, SAP, MSI. Materi yang akan saya sampaikan yaitu kepengikutan dalam kepemimpinan. Yang pertama, saya akan membahas tentang latar belakang. Kepemimpinan merupakan proses interaksi pengaruh sosial antara pemimpin dan para pengikutnya. Kepemimpinan dan kepengikutan merupakan konsep yang berkaitan dengan membahas yang satu tidak mungkin tanpa membahas yang lainnya. Kesuksesan seorang pemimpin tidak mungkin terjadi tanpa upaya dan efektivitas para pengikutnya. Kepatuhan para pengikut terhadap pemimpinnya dan melaksanakan tugasnya merupakan kunci efektivitas pemimpin. Kepemimpinan merupakan interaksi sosial antara pemimpin, pengikut, dan lingkungan. Dalam interaksi sosial tersebut, pemimpin dan pengikut saling mempengaruhi satu sama lainnya. Yang selanjutnya ada definisi pengikut dan kepengikutan. Yang pertama, definisi pengikut. Pengikut merupakan seseorang yang mempersepsikan pemimpin sebagai sumber informasi utama untuk memandu pekerjaannya dan sebagai pendukung aktif pandangan pemimpin dalam mencapai tujuan. Menurut Ross, pengikut merupakan sekelompok orang yang merupakan bagian massa yang berkeringat yang terpisah dari para elit atau pemimpin yang tidak dapat bertindak secara cerdas tanpa panduan atau kontrol orang lain dan mau membiarkan para elit mengontrol kehidupan mereka dan tidak produktif tanpa diarahkan oleh orang lain. Pengikut juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses kepemimpinan. Tidak ada pemimpin tanpa pengikut dan keberhasilan pemimpin sebagian terbesar tergantung pada para pengikutnya. Dengan demikian, dalam membahas kepemimpinan atau leadership, perlu membahas juga pengikut atau follower dan kepengikutan atau followership. Berdasarkan definisi tersebut, jelas bahwa pengikut berperan aktif dan tidak hanya pasif, sesuai dan tidak lemah seperti yang dikutip oleh Bakar dan Gerlowski tahun 2007. Pemimpin dan pengikut terjadi ketika seseorang melakukan upaya untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau dalam organisasi. Yang selanjutnya definisi dari kepengikutan. Kepengikutan merupakan proses di mana pengikut berdiri dengan pandangan pemimpin dan bekerja secara sadar untuk mencapai tujuan bersama dengan pemimpin atau organisasi. Menurut Barbara Kellerman tahun 2008, kepengikutan adalah kemitraan antara pemimpin dan pengikut dan tanggapan pemimpin terhadap pengikut. Kepengikutan bukan peran yang pasif. Sebaliknya, para pengikut yang paling berharga adalah seorang yang terampil, karyawan yang mandiri, orang yang berpartisipasi aktif dalam menetapkan arah kelompok, menginvestasikan waktu dan tenaganya dalam kerja kelompok, berpikir kritis dan pendukung bagi ide-ide baru. Grossman dan Valiga tahun 2000. Yang selanjutnya ada fungsi pengikut. Fungsi pengikut yang pertama yaitu sebagai pelaksana dalam organisasi. Artinya adalah pengikut bertugas melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua sebagai mitra. Pengikut adalah mitra pemimpin dan rekan pengikut lainnya. Pengikut perlu bekerja sama dengan baik dengan bagian lain, baik secara vertikal maupun horizontal. Yang ketiga, sebagai pemilik talenta. Artinya pengikut harus melakukan investasi untuk mengembangkan talentanya. Tanpa pengembangan talenta, pengikut hanya akan menjadi orang yang mencari uang dan tidak bekerja. Pengikut harus mau meluangkan waktu untuk melakukan investasi untuk mengembangkan talentanya. Penerapan talenta yang baik akan menimbulkan hasil kerja dan mutu yang baik. Kemudian sebagai pembelajaran proaktif. Artinya proses pembelajaran ini dilakukan agar pengikut selalu up to date dalam perkembangan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Selanjutnya sebagai pengikut yang setia. Pengikut yang diharapkan memiliki sifat setia pada lembaga dan visi lembaga. Lalu sebagai pengembang atau altruisme. Artinya yaitu saling membantu sesama pengikut yang sedang mengalami kesulitan. Nasihat dan saran sangat diperlukan untuk kebaikan bersama. Dan fungsi yang terakhir yaitu sebagai problem solver. Artinya membantu dalam mencari jalan keluar untuk setiap permasalahan yang sedang dihadapi. Pengikut diharapkan tidak membiarkan permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan tugas. Yang selanjutnya ada aturan dari kepengikutan.
Aturan tersebut yang pertama yaitu tidak menyalahkan atasan untuk keputusan yang salah. Yang kedua, berdebat dengan atasan jika perlu, namun dilakukan di ruang yang tertutup. Yang ketiga, buat keputusan kemudian beritahu atasan, tetapi harus menggunakan inisiatif. Yang keempat, terima tanggung jawab apapun yang ditawarkan. Yang kelima, beritahu kebenaran, jangan berdalih. Yang keenam, berikan semua informasi yang dibutuhkan atasan untuk membuat keputusan. Yang ketujuh, ketika membuat rekomendasi, ingat siapa yang harus mengimplementasikan. Yang kedelapan, tetap membuat atasan mengetahui informasi yang terbaru. Yang kesembilan, jika melihat masalah, segera diselesaikan. Lalu aturan yang terakhir yaitu habiskan waktu lebih banyak di hari pekerjaan yang jujur. Yang selanjutnya ada model hubungan kepengikutan dan kepemimpinan. Yang pertama ada hubungan pemimpin dengan pengikut sama dengan hubungan penggembala dengan ternak. Dalam konsep kepemimpinan lama, terutama dalam kepemimpinan agama, pemimpin dipersepsikan sebagai seorang penggembala dan pengikut adalah ternak yang digembalakannya. Penggembala menentukan kemana ternak harus pergi, apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dimakan oleh ternak. Penggembalalah yang menentukan tujuan dan apa yang harus dilakukan oleh pengikut, sedangkan ternak pasif mematuhi dan mengikuti penggembala tanpa reserve. Ternak ini tidak mempunyai pilihan alternatif, hanya mengikuti kehendak penggembala. Akhir daripada ternak adalah mengabdikan dirinya untuk penggembala, dijual atau dipotong sebagai kurban. Dalam konsep kepemimpinan lama ini, proses memengaruhi hanya satu arah, yaitu hanya dari pemimpin ke para pengikut. Yang kedua, ada hubungan kontrak sosial antara pemimpin dan pengikut. Dalam kepemimpinan transaksional, hubungan antara pemimpin dengan para pengikutnya merupakan hubungan kontrak sosial. Pemimpin dan para pengikutnya saling mempengaruhi. Pemimpin dan para pengikutnya sepakat dalam satu kontrak di mana pemimpin akan memberikan sesuatu kepada para pengikutnya jika mereka sepakat untuk memberikan sesuatu kepada para pemimpinnya. Yang ketiga ada hubungan transformasional. Dalam kepemimpinan transformasional, pemimpin dan pengikut dipersepsikan sebagai suatu kesatuan dua muka mata uang, logam koin, yang saling memberikan nilai head adalah kepala dan tail adalah ekor. Head adalah muka uang logam yang menunjukkan nilai mata uang 1000, 500, 200, dan 100, dan sebagainya. Ini menunjukkan muka pemimpin. Ekor menunjukkan lambang Garuda dan lembaga yang menerbitkan uang, Bank Indonesia yang menunjukkan sahnya mata uang logam yang menunjukkan pengikut dalam proses kepemimpinan. Jika uang logam tidak mempunyai kedua muka tersebut, maka tidak sah. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemimpin mempengaruhi pengikut dan pengikut mempengaruhi pemimpin. Pemimpin tidak dapat melakukan sesuatu tanpa bantuan para pengikutnya. Yang keempat, ada hubungan Holon. Suatu teori yang menarik mengenai hubungan antara kepemimpinan dan kepengikutan adalah yang dikemukakan oleh Wendelin Coopers, guru besar University in Hagen, Jerman tahun 2007 yang mengemukakan pandangan holonik kepemimpinan dan kepengikutan. Istilah holonik berasal dari bahasa Yunani yang artinya holon, yang kemudian diadopsi ke bahasa Inggris holon yang artinya suatu keseluruhan dan sekaligus meliputi bagian-bagian. Seorang individu merupakan suatu holon individual atau suara sistem yang terdiri dari sejumlah subsistem tubuh dan psikologi. Jika individu tersebut bergerak ke arah tertentu, maka semua subsistemnya mengikuti bergerak ke arah tersebut. Yang kelima, ada hubungan birokratis. Dalam kepemimpinan birokratis, seperti dalam lembaga pemerintah, polisi, dan tentara, hubungan antara pemimpin dan pengikut merupakan hubungan hierarkis antara atasan dan bawahan. Organisasi merupakan struktur hierarkis yang terdiri dari eselon-eselon tertinggi sampai eselon terendah. Kedudukan sebagai pemimpin eselon dapat karena dipilih atau diangkat secara sah. Masing-masing eselon mempunyai wewenang, hak, dan kewajiban berdasarkan peraturan organisasi. Setiap eselon di level bawah mempunyai kewajiban untuk mematuhi dan bertanggung jawab kepada eselon di atasnya. Eselon level bawah dapat merintis karir untuk naik menjadi pemimpin level eselon di atasnya jika terbuka posisinya dan ia memenuhi persyaratan. Kemudian ada kepengikutan yang efektif. Kepemimpinan tanpa kepengikutan yang efektif tidak akan berjalan dengan baik. Pemimpin atau pengikut adalah soal pembagian peran yang komplementer dan sekaligus temporer. Bisa berubah kapan saja. Seorang pemimpin di sebuah konteks bisa menjadi pengikut di konteks yang lain. Pemimpin yang harus meyakini bahwa dia memiliki pengikut yang hebat. Di sisi lainnya, menurut Kelley, pengikut yang efektif adalah pengikut yang antusias, cerdas,
percaya diri tanpa menagih bintang jasa dalam mencapai tujuan organisasi. Para pengikut yang efektif mempunyai perbedaan dalam motivasi untuk mengikuti dan persepsi mereka mengenai peran mereka. Dikemukakan juga bahwa ada karakteristik kepengikutan yang efektif. Karakteristik yang pertama yaitu integritas. Pengikut yang efektif mempunyai integritas yang tinggi. Seorang pengikut dikatakan mempunyai integritas tinggi jika mengidentifikasi dirinya dengan dan melaksanakan norma-norma organisasinya dalam upaya merealisasikan visi dan misi organisasinya. Ia menyatu dan mempunyai komitmen tinggi untuk melaksanakan visi pimpinannya. Istilah integritas juga mempunyai konotasi kejujuran. Pengikut yang efektif akan berupaya untuk merealisasikan visi dan misi organisasinya. Karakteristik yang kedua yaitu mandiri. Kepemimpinan agar efektif perlu didukung oleh para pengikut yang mandiri. Pengikut yang mandiri adalah pengikut yang memahami dan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan sedikit mungkin bantuan dari pimpinannya. Ia bekerja walaupun tidak diawasi oleh pimpinannya. Ia mempunyai motivasi internal yang tinggi untuk mencapai tujuan organisasi. Ia mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi aktivitasnya sendiri dan bekerja dalam tim kerja. Karakteristik yang ketiga yaitu mempunyai kompetensi tinggi. Pengikut yang efektif mempunyai kompetensi tinggi, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman, sehingga ia mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Menurut Robert L. Kelley, tahun 1995, seorang pengikut yang efektif menguasai keterampilan yang berguna bagi organisasinya. Ia mempergunakan standar kinerja lebih tinggi jika dibandingkan dengan persyaratan lingkungan kerjanya dan secara terus-menerus mengembangkan kompetensi profesionalnya. Karakteristik yang keempat yaitu agen perubahan. Kepemimpinan selalu berkaitan dengan perubahan, pemimpin dan para pengikutnya merupakan agen perubahan. Seorang pengikut yang efektif harus ikut serta menciptakan perubahan, adaptif, atau dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Seiring pada awal perubahan, terjadi situasi kacau yang menimbulkan penderitaan dan stres tinggi. Ia harus mempunyai ketahan malangan tinggi menghadapi akibat buruk perubahan bagi kehidupannya. Karakteristik yang kelima yaitu kesiapan tinggi. Paul Harse, Kenneth H. Blanchard, dan Jason D.W.E. Jason tahun 1996 berpendapat bahwa pengikut yang efektif merupakan pengikut yang mempunyai kesiapan tinggi. Komponen kesiapan pengikut adalah kemampuan dan kemauan. Kemampuan adalah tinggi rendahnya pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang dibawa individu atau kelompok untuk melaksanakan tugas atau aktivitas tertentu. Mempunyai sikap percaya diri, komitmen, dan motivasi untuk melaksanakan tugas serta aktivitas tertentu. Karakteristik yang terakhir yaitu berani. Pengikut yang efektif adalah orang yang dapat dipercaya, jujur, dan berani. Yang selanjutnya ada gaya kepengikutan. Kepemimpinan merupakan hasil interaksi saling mempengaruhi antara pemimpin dan para pengikutnya. Dalam mempengaruhi para pengikutnya, pemimpin mempergunakan pola perilaku yang disebut sebagai gaya kepemimpinan, sedangkan para pengikut mempergunakan pola perilaku yang disebut sebagai gaya kepengikutan. Dalam berinteraksi dengan pemimpinnya, para pengikut mempergunakan pola perilaku tertentu. Gaya kepengikutan adalah pola perilaku yang digunakan oleh pengikut dalam berinteraksi saling mempengaruhi dengan pimpinannya. Istilah pola perilaku kepengikutan di sini dipakai dalam pengertian dinamis. Artinya, pengikut dapat mempergunakan sejumlah gaya kepengikutan tergantung situasi kepemimpinannya. Selanjutnya ada karakteristik dalam gaya kepengikutan. Karakteristik yang pertama yaitu teori kepengikutan grid. Konsep dasar dari teori tersebut yaitu paralel dengan teori kepemimpinan. Grid yang mempelajari efektivitas sebagai gaya kepemimpinan dari perspektif pengikut. Teori tersebut terbentuk dari dua dimensi, yaitu dimensi horizontal, artinya perhatian untuk menyelesaikan tugas atau concern for accomplishing the task, dan dimensi vertikal, yaitu perhatian terhadap atasan atau concern for the boss. Karakteristik yang kedua yaitu teori kepengikutan dinamik. Dari teori tersebut, dikembangkan oleh Joseph A. Strang, George E. Manners, J.R. dan Thomas W. tahun 2001. Ketiga teoretisi kepemimpinan tersebut berpendapat bahwa manajer yang sukses selalu mempelajari dan merespon kepada perilaku para pengikutnya. Mereka mengembangkan taksonomi kepengikutan dinamik berdasarkan dua dimensi. Dimensi yang pertama yaitu pengembangan diri sendiri. Artinya, keinginan pengikut untuk berpartisipasi dalam sistem status dan imbalan organisasi.
Pengikut menginginkan lebih banyak mendapatkan tanggung jawab dan resiko. Dimensi yang kedua yaitu perlindungan diri. Artinya kekhawatiran dari pengikut untuk gagal dan keinginannya untuk melindungi dirinya dari kegagalan. Pengikut juga takut akan konsekuensi sosial dari kegagalan. Contoh perilaku dalam menghadapi kegagalan adalah apati, defensif, dan melakukan agresi. Karakteristik gaya kepengikutan yang terakhir adalah the power of followership theory. Konsep dasar dari teori tersebut yaitu Robert Ackley tahun 1992 dalam bukunya berjudul The Power of Followership mengemukakan teorinya mengenai kepengikutan. Teori kekuasaan kepengikutan, The Power of Followership Theory. Ia mengklasifikasikan kepengikutan berdasarkan dua dimensi sebagai berikut. Dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Kemudian kesimpulan dari materi tersebut adalah pengikut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses kepemimpinan. Tidak ada pemimpin tanpa pengikut, dan keberhasilan pemimpin sebagian terbesar tergantung pada para pengikutnya. Pemimpin dan pengikut terjadi ketika seseorang melakukan upaya untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau dalam organisasi. Kepengikutan bukan peran yang pasif, namun sebaliknya, para pengikut yang paling berharga adalah seorang yang terampil, karyawan yang mandiri, orang yang berpartisipasi aktif dalam menetapkan arah kelompok, menginvestasikan waktu dan tenaganya dalam bentuk kerja kelompok, berpikir kritis, dan pendukung bagi ide-ide baru. Mungkin cukup yang dapat saya sampaikan tentang materi video pembelajaran tersebut. Semoga materi pembelajaran tersebut bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya dari video tersebut saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.